Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan hukum. Kali ini saya akan membahas mengenai jaksa dengan saya, Miss Dianti, nomor induk kemahasiswaan 4012111033. Seperti yang kita ketahui, aparat penegak hukum ada 5, yakni kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Tapi, yang menjadi titik fokus kita pada kali ini adalah jaksa. Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Nah, di sini pengertian jaksa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memegang kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kejaksaan terdiri dari 3 bagian, seperti dijelaskan dalam pasal 3 dan 4, yaitu Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan memiliki daerah kekuasaan hukum di seluruh wilayah negara. Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah provinsi tersebut. Dan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Nah, definisi jaksa sendiri dijelaskan dalam pasal 1, yakni sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain yang berdasarkan undang-undang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat pula peran dan tugas jaksa, di mana berikut ini adalah tugas dan peran dari masing-masing jenis jaksa. Yang pertama ada jaksa penyelidik. Tugasnya adalah melakukan penyelidikan atas suatu perkara yang dilaporkan atau ditemukan oleh kepolisian atau instansi terkait. Dalam melakukan penyelidikan, jaksa penyelidik memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi, meminta keterangan ahli, mengumpulkan bukti, dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai melakukan penyelidikan, jaksa penyelidik akan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak. Selanjutnya ada jaksa penyidik. Tugasnya adalah melakukan penyidikan atas suatu perkara yang telah ditingkatkan dari penyelidikan. Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan jaksa penyelidik. Jaksa penyidik dapat memeriksa tersangka, mengeluarkan surat perintah penangkapan, melakukan penggeledahan, dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai melakukan penyidikan, jaksa penyidik akan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan atau tidak. Selanjutnya ada jaksa penuntut umum, di mana tugasnya adalah menuntut perkara yang telah ditingkatkan ke tahap penuntutan. Dalam melakukan tuntutan, jaksa penuntut umum harus mengajukan dakwaan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang ditemukan selama penyidikan. Jaksa penuntut umum juga harus menjelaskan secara terperinci mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta mengajukan tuntutan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada pula jaksa eksekutor kejaksaan. Tugasnya adalah melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Jaksa eksekutor kejaksaan bertanggung jawab untuk mengeksekusi hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan harta benda, dan sebagainya. Yang terakhir ada jaksa pengacara negara. Tugasnya adalah memberikan bantuan hukum kepada pemerintah dan lembaga negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan. Jaksa pengacara negara juga dapat memberikan nasihat hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, jaksa pengacara negara juga dapat menjadi pengacara dalam perkara-perkara yang melibatkan pemerintah atau lembaga negara. Nah, selanjutnya ada syarat untuk menjadi seorang jaksa yang tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang memaparkan persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar dapat diangkat menjadi seorang jaksa, di mana persyaratan tersebut mencakup yang pertama, berkewarganegaraan Indonesia, memiliki kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki gelar sarjana hukum pada saat mendaftar di kejaksaan, memiliki usia minimal 23 tahun dan maksimal 30 tahun, serta sehat secara jasmani dan rohani. Selain itu, calon jaksa harus memiliki integritas, wibawa, kejujuran, keadilan, dan perilaku yang tidak tercela. Dan calon jaksa juga harus menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Namun, selain memenuhi persyaratan tersebut, seseorang juga harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang diselenggarakan oleh kejaksaan melalui lembaga pendidikan khusus jaksa. Nah, usai sudah rekan hukum penjelasan mengenai jaksa kali ini, saya Miss Dianti pamit undur diri. Apabila terdapat kekurangan materi, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.